Zumain. Jawabannya tidak memuaskan bagi saya. Iya, alat pemuasnya nggak ketemu kali bang. Nggak tahu bang, mungkin barangkali si Bang Juma bisa ini. Iya, Masya Allah. Apa bukti Allah Islam itu ada? Oke, baik. Sebelum kita berbicara terkait dengan apa yang saudara saya pertanyakan, boleh nggak saya minta bukti? Apa bukti akal Anda itu ada? Aja dulu bang, itu aja dulu. Pertanyaannya sama. Aduh, Anda ditanya balik kan saya bertanya bang, itu aja. Jauh, apa bukti Allah Islam itu ada? Kalau di Islam kan ada buktinya. Saya akan gimana? Saya akan jawab. Iya. Tapi saya ingin melihat sejauh mana daya tangkap Anda nantinya. Makanya saya tanya, apa bukti Anda punya akal? Iya. Itu jangan tanya balik lah, kan saya itu bertanya. Saya itu bertanya apa bukti Allah Islam itu ada. Baik. Itu. Ya. Jadi gini Bung, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam Al-Quran disebut wujud. Ya, Allah itu ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya wujud. Nah, keberadaan sesuatu itu tidak selamanya bisa dikatakan ada ketika mata yang terbatas ini mampu melihat. Dan sesuatu tidak bisa dikatakan tidak ada oleh karena mata yang tidak terbatas ini kemudian, contoh akal. Kita tidak mampu melihat akal, tetapi kita yakin akal itu ada. Kalau kita tidak yakin akal itu ada, maka bagaimana mungkin kita bisa bersuara, mengeluarkan lafaz, kata demi kata, membingkai kalimat, dan kemudian syarat dengan makna. Nah, Al-Quran menjelaskan ketika berbicara mengenai wujud keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Apa artinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan apapun. Jadi dia tak terlihat. Oleh karena itulah kemudian tidak ada manusia yang mampu mengatakan bukti Tuhan saya ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah dilahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah nusul di atas bukit. Itu nggak bisa. Di Islam itu nggak mensifati sifat seperti itu. Kenapa? Karena menyentuh esensi keberadaan Allah hanya menggunakan akal. Hanya akal sehatlah yang kemudian bisa menelaah. Apa logika sederhananya? Alam semesta ini sudah pasti diciptakan oleh esensi yang ada, meskipun esensi tersebut tidak pernah memperlihatkan wujudnya. Itu dulu. Jadi alam semesta ini ada wujud adanya Allah. Contoh, analogi sederhana. Ketika kita melihat jejak binatang, maka tentu kita akan berkata binatang itu ada. Kenapa? Karena jejaknya ada. Meskipun kita tidak melihat binatangnya, tapi akal kita ini akan mendapatkan satu kondisi di mana akal akan mencerna binatang itu ada. Kenapa? Ada jejaknya. Tidaklah mungkin ada jejak kalau binatangnya ada. Oleh karena ada jejaknya, maka binatangnya ada. Alam semesta ini jejak bukti keberadaan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ini ada bukti bahwa ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu Tuhan. Di Islam Tuhan tersebut disebut Allah, yang maha suci lagi maha tinggi. Tapi tidak terlihat. Yes, tapi alam ini ada. Ya, dia yang menciptakan alam itu. Oh, nggak mungkin. Loh, memangnya pada saat proses penciptaan kita harus ada memplototin di situ? Kan tidak. Maka inilah yang disebut iman.
Inilah yang kemudian disebut iman. Makanya tadi begitu saudara saya bertanya, saya sengaja bertanya balik kepada saudara, apa bukti bahwa Anda punya akal? Bukti adanya akal, Anda mampu bertanya. Itu bukti adanya akal. Oleh karena itulah bukti adanya Allah SWT karena adanya alam semesta ini. Bukti adanya Allah SWT karena adanya alam semesta ini. Lalu kemudian saudara akan bertanya lagi, oh berarti Anda mempertuhankan sesuatu yang tidak ada. Tidak ada menurut panca indera kita wujudnya Tuhan itu. Kenapa? Alam semesta ini tidak mampu kemudian memuat Tuhan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha besar. Makanya Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran surah Al-Araf, ketika dia minta kepada Allah, ya Allah, aku yakin engkau ada, aku percaya engkau ada, aku tahu engkau ada, tapi izinkan, aku penasaran, aku ingin tahu kau itu seperti apa wujudnya. Apa kata Allah? Lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihat aku. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Ya Tuhanku, aku ingin sekali melihat dirimu. Kata Allah, lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan mampu melihatku. Walakin insur ilal jabal, akan tetapi tengoklah gunung itu. Fa ini taqarraba makan, apabila dia tetap pada tempatnya, pasau fatarani, maka kau mampu melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka ketika kemudian Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan diri kepada gunung itu, maka apa yang terjadi? Gunung itu hancur luluh dan Musa pun pingsan. Kata Al-Quran, falamma afaqa qala subhanahu tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Musa ketika dia bangun dari pingsannya, dia mengatakan, maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman kepadamu. Jadi alam semesta ini yang menciptakan kilat, petir, terjadinya siang dan malam, itu bukan seorang presiden, bukan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, atau persatuan orang kaya di dunia untuk menciptakan siang dan malam, bukan. Tetapi yang menciptakan itu adalah esensi yang tak terlihat, yang di Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami beriman, kami meyakini, dan kami bersaksi tentang itu. Gitu bang. Ya, oke bang, penjelasannya sudah jelas sama saya bahwa sudah saya tangkap bahwa Allah Islam itu ada, cuman tidak terlihat. Itu yang saya tangkap. Di sini yang saya apa itu ada, setidaknya dia itu menyatakan dirinya dengan mengambil apa ya, karena kita contohnya ini umat Islam menyatakan ini ada Allah, saya ada, dia imani saja gitu. Tapi apa buktinya Allah itu ada? Ya setidaknya memang benar kalau Allah itu datang atau dia datang ke dunia, apa menyatakan dirinya dengan apa kek? Ya seperti Tuhannya di Kristen. Memang benar itu bukti Tuhan itu Kristen ada, dia menyatakan dirinya dengan mengambil rupa manusia. Karena kalau kita bertuhan, ya ada Tuhan saya imani saja. Tapi sampai kapan kita itu Tuhan itu menyatakan dirinya? Ya setidaknya jangan menyatakan dirinya dengan keilahiannya, setidaknya dia mengambil rupa bahwa dia itu ada. Nah, itu bang, itu yang saya pikir di sini. Berarti nggak mungkin, contohnya nih bang, ada orang tua, anaknya ini ada anaknya, ada bapak saya, tapi sama sekali dia tidak pernah ketemu sama bapaknya. 2000 tahun, 10.000 tahun lamanya nggak pernah ketemu. Tapi apa buktinya bahwa bapaknya itu ada? Itu pasti dia itu, kalau memang bapaknya itu, contohnya Allah itu berkuasa, pasti dia menyatakan dirinya, setidaknya dia mengambil rupa rupa manusia biar dia bisa berinteraksi dengan ciptaannya gitu. Ya itu menurut saya pemahaman saya dari Kristen bang ya. Iya baik. Ya. Oke, itu saya hargai gitu ya. Saya sangat menghargai itu pemahaman Kristen. Tetapi pemahaman seperti itu adalah pemahaman, mohon maaf, pemahaman orang yang lemah akal.
orang yang lemah akalnya, yang memiliki pemahaman seperti itu, nanti dia mengatakan sesuatu itu ada ketika dia nampak, bisa dilihat, bisa dirasakan. Nah, sedangkan Tuhan menyatakan dirinya itu cukup melalui ciptaannya. Sama seperti saya, saudara yakin Bang Suma itu ada karena Bang Suma menyatakan dirinya melalui HP yang Anda pegang. Kalau Anda sehat, Anda akan percaya meski Anda tidak melihat saya. Kenapa? Karena ada sinyal, ada gelombang yang sampai kepada Anda akan keberadaan Bang Suma di sini. Anda di Sumatera, Anda di Jawa, saya di Makassar. Tetapi Anda dengan seyakin-yakinnya, Bang Suma itu bukan fiktif, tetapi oknum yang ada. Dia wujud dengan Anda melihat apa yang ada di kuping Anda dengarkan, itu adalah suara Bang Suma. Orang beriman itu begitu. Jadi Allah memberikan sinyal ke alam semesta kepada ciptaannya, dirinya ada melalui ciptaannya. Siapa yang menciptakan siang dan malam kira-kira? Yesus. Tak mungkin. Tak mungkin. Lawang dia tahu musim buah arak saja nggak bisa dia. Untuk mengendarai sebuah kendaraan aja dia harus ngambil keledainya orang. Ini bukan disifati oleh Tuhan, itu kecil sekali, itu sifat makhluk. Orang yang berakal itu akan sampai kepada hakikat Tuhannya. Jadi alam semesta ini cerminan adanya Allah, adanya Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak ada, alam semesta ini tidak ada. Kenapa? Bagaimana mungkin kemudian alam semesta ini ada, sedangkan penciptanya tidak ada? Karena alam semesta ini ada, kita balik. Karena alam semesta ini ada, sudah pasti penciptanya itu ada, meskipun kita tidak pernah melihatnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah Tuhannya umat Islam tidak pernah menyatakan diri. Tuhannya Kristen pernah menyatakan diri dalam rupa manusia. Sekarang mari kita telah. Apakah betul yang Anda katakan Tuhan menyatakan diri dalam rupa manusia itu seperti itu adanya? Tidak. Apa buktinya? Ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa dia datang? Ya atas kehendak Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti yang datang ini bukan Tuhan. Yes, dia hanyalah perantara. Baca kitab saudara, dalami kitab saudara, Anda akan sampai pada poin kebenaran. Lalu kemudian barusan tadi saya membahas sama Dinda Mican ya. Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan, tidak ada. Tetapi kemudian Yesus yang mentafsirkan, Yesus yang menceritakan, Yesus yang kemudian menyampaikan. Di situ jelas di kitab saudara diterangkan bahwasanya kata exegomai itu menjelaskan bahwasanya Yesuslah yang menyatakan keberadaan Tuhan itu seperti apa adanya. Nah, apa pernyataan Yesus? Tafsiran Yesus, cerita-cerita Yesus tentang Bapa yang mengutus dia. Ternyata dia mengatakan tidak ada Bapa itu bisa dilihat. Suaranya pun tidak bisa didengarkan. Berarti untuk mengimani Tuhan, Tuhan tidak perlu datang. Makanya itulah yang disebut iman. Misalnya gini Bang, Anda mengambil sebuah pulpen, lalu kemudian Anda simpan dalam kantong saudara. Apakah Anda percaya bahwa di dalam kantong Anda itu ada pulpen? Yes, Anda percaya. Kenapa? Karena Anda lihat. Karena Anda lihat. Apakah Anda beriman? Tidak. Itu bukan level iman. Level iman tidak melihat pulpen, tetapi kemudian mengatakan di dalam kantong itu ada pulpen. Itu iman. Tapi kalau melihatnya itu percaya namanya. Makanya kita katakan tentang konsep ketuhanan orang Kristen terhadap Yesus itu bukan iman, tapi percaya. Sedangkan percaya itu level masih rendah. Level tingginya itu adalah iman. Kalau kemudian Tuhan bisa datang, berarti dia tidak datang hanya pada abad pertama. Harusnya pada COVID kemarin dia juga datang. Sekarang ini juga dia datang. Dia datang, dia datang, dan dia datang. Untuk apa? Supaya manusia tahu, oh ternyata Tuhan yang benar itu adalah dia yang bisa mengambil rupa manusia. Tapi kan faktanya tidak.
Tuhan yang benar itu maha melihat, meliputi, mencakup semua aspek yang ada dalam langit dan bumi. Itu yang dikatakan Tuhan yang benar. Silakan. Oke Bang, Menambahkan Bang Mobile, aku nambahin sedikit ya. Oke. Jadi tentang pertanyaan bagaimana cara membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta itu ada, tentunya kita bisa melihat dari makhluk yang menjadi ciptaannya. Seperti apa yang ada di dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-102. Allah berfirman, "Itulah Allah Tuhan kamu." Tidak, maaf bentar. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini bisa dibuktikan dengan hadirnya hukum yang mengatur berbagai hal yang ada di dunia ini, seperti hukum gerak makhluknya. Sekarang ambil contoh antariksa. Bagaimana antara benda langit yang satu dengan benda langit yang lainnya itu tidak bertabrakan. Bagaimana Allah menciptakan garis tata surya sehingga tidak ada tabrakan antara planet, planet dengan planet, planet dengan matahari, planet dengan bintang. Bagaimana kita bisa melihat garis edar yang begitu rumit kalau kita pandang di dalam gambar itu tidak menciptakan itu semua itu terjadi tubrukan. Tentunya ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya. Bukti adanya Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada satu makhluk hidup pun yang ada dengan sendirinya. Tentu ada penciptanya. Apakah itu Yesus? Tidak, bukan. Ini terbukti dengan adanya penciptaannya ini, itulah adanya eksistensi Allah. Allah itu maha wujud, tadi sudah dikatakan sama Bang Dazuma, bukan berarti wujudnya bisa dilihat. Karena di dalam ajaran kekristenan sendiri sudah dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat rupanya dan tidak bisa didengar suaranya. Bagaimana mungkin kalau Allah kemudian mewujud menjadi manusia? Itu kan hal yang lain lagi. Itu adalah sebuah pelajaran tentang teofani Allah. Teofani Allah ini apakah itu pelajaran yang atau pengajaran yang diberikan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, contohnya Nabi Isa atau Yesus? Tidak. Dikotomi Yesus itu adalah hasil daripada konsili Kalsedon. Ya, nanti kalau misalkan Abang tetap menyatakan bahwa Allah itu harus berteofani, berinkarnasi menjadi manusia Yesus supaya dapat dilihat oleh mata, nanti akan tertampar dengan dalil-dalil yang ada di dalam Bible sendiri, di mana Allah tidak pernah mau disamakan dengan ciptaannya. Itu nanti kita kalau misalkan mau bukti daripada ayat-ayat itu, nanti saya siap memberikan bukti bahwa di dalam Bible pun Allah itu sang pencipta itu memperkenalkan diri kepada Yesaya, kepada Yeremia, dan dia tidak mau, tidak suka disamakan dengan ciptaannya. Nanti akan kita sampaikan ayat-ayatnya. Silahkan. Oke Mbak. Oke, terima kasih. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebenarnya kerinduan kita itu adalah melihat Allah, ketemu dengan Allah. Cuman kita sudah terbatas karena Allah itu keilahiannya. Kalau kita ketemu udah jelas itu kita mati atau kiamat dunia ini. Jadi benar yang dikatakan tadi, suaranya aja kita tidak bisa dengar, apalagi wujudnya kan. Makanya Allah itu mengambil rupa manusia agar dia bisa langsung berinteraksi. Kalau Allah mengambil rupa manusia kan dia tuh nggak berdusta. Karena dia berkuasa, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tak ada yang mustahil. Kalau kita lihat di Ibrani 1 ayat 1 dan 2 itu, sebelumnya kan Allah itu mengutus para nabi, para rasulnya. Dan pada akhirnya dia itu datang sendiri dengan anaknya. Ya maksudnya anaknya itu yang datang itu bukan anaknya, maksudnya udah dia beristri. Coba buka itu Ibrani 1 ayat 1 atau 2 kalau nggak salah. Ya, jadi itu buktinya kan memang kita itu sebagai manusia ciptaan Allah ini kan kita rindu. Apakah benar Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu benar-benar ada enggak? Kalau kita cuma hanya imani saja benar. Saya juga udah memang benar Allah itu ada, Tuhan itu ada. Cuman apa buktinya? Setidaknya Tuhan itu menyatakan dirinya gitu. Menurut saya ya makanya itu di Kristen itu kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1:14, firman-Nya itu yang menjadi manusia, bukan langsung ke Allah itu langsung turun.
Dia membuktikan bahwa dia itu ada, menyatakan langsung pada umatnya, ini saya. Makanya Yesus nanti di situ ya, saya diutus atau gimana, kan dia itu yang mengambil rupa manusia. Kan Allah itu kan maha kuasa. Kalau dia jadi manusia kan tidak bisa kita keberatan, karena kita itu hanya ciptaannya. Ya makanya tadi saya tanya sama ini, gimana Allah Islam itu apa buktinya ada? Kalau di Kristen udah jelas, Bang. Udah jelas dia menyatakan dirinya. Memang kalau keilahiannya langsung turun ke dunia, pasti kiamat, mati semua. Tapi dengan cara agar kita tidak mati, dia mengambil rupa makhluknya, ciptaannya yang mulia itu manusia, agar bisa berinteraksi gitu. Ya. Ya, mungkin ya. Coba jelaskan Bang ayat tentang dikotomi Yesus. Karena Abang berbicara tentang teofani Allah. Kalau Abang sudah mulai berbicara tentang teofani Allah, itu Abang sudah berbicara tentang ajaran pagan Yunani yang dulu itu disematkan kepada dewa-dewa, di mana umpamanya Allah ini berinkarnasi menjadi Zeus. Kemudian Zeus menikah dengan wanita bumi namanya Hera. Kemudian Hera mempunyai anak namanya Hercules. Sebentar jangan dulu dipotong. Namanya Hercules. Hercules inilah yang memiliki dikotomi Yesus. Abang tadi mengatakan, dan saya sudah mengatakan, Bang Dazuma sudah menjelaskan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kita lihat dari ciptaannya. Siapa yang bisa menciptakan tata surya? Siapa yang bisa menciptakan gunung Merapi di dalam lautan? Siapa yang bisa menciptakan laut yang terbelah dengan dua rasa air? Siapa yang menciptakan gunung menjadi pasak bumi? Apakah Yesus? Tidak. Ya, jadi Abang tadi mengatakan Allah ini untuk menjumpai manusia harus mengambil rupa manusia sehingga bisa menjadi sama dengan ciptaannya. Tadi sudah saya katakan ini akan tertampar dengan ayat-ayat di dalam Bible sendiri. Contohnya di dalam Keluaran 9 ayat 14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi ini. Di dalam 1 Raja pasal 8 ayat 23 juga demikian. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah dilihat seperti engkau di langit, di atas dan di bawah bumi. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu dengan segenap hati dan segenap hidup di hadapanmu. Bagaimana dengan Yesaya? Nanti akan Allah memperkenalkan diri kepada Yesaya bahwa kepada Musa bahwa sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Bagaimana Allah memperkenalkan diri kepada Yesaya di dalam Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah dari dahulu, dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang seperti akulah Allah. Benar Mbak, begini Mbak, benar yang kamu katakan itu, bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah. Benar, saya akui benar. Tapi kalau Allah itu mengambil rupa makhluk ciptaannya, apa salah? Ya itu apa salah? Kan sudah saya katakan dari awal. Tunjukkan. Di mana tunjukkan dalilnya Allah itu berinkarnasi menjadi manusia, atau dikotomi Yesus sebagai 100% manusia, 100% Tuhan. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 itu adalah himne Platonis. Tuhan itu maha kuasa. Kalau dia mau berinteraksi dengan itu ya umatnya, ya kan udah saya jelasin dari awal bahwa kalau Tuhan itu datang ke dunia dengan keilahiannya, memang tidak, saya juga itu nggak masuk logika bagi saya. Tapi kalau Tuhan itu menyatakan dirinya dengan mengambil rupa manusia, saya masuk akal. Kenapa? Karena dia itu dalil, coba dalil, gunakan dalil. Ya dalilnya itu kan Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1:14. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah ya, dan firman itu dari Allah. Ingat ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 itu adalah himne Platonis. Itu adalah karya lepas dari seorang cendekiawan Yahudi yang namanya Philo. Philo ini seorang Helenistik. Nggak bisa. Bukan. Kalau saya ralat juga di Al-Quran itu gimana? Kamu terima nggak? Nggak bisa, itu himne Platonis. Enggak, intinya. Jadi pelajari dulu. Tuhan, seorang Yahudi tidak pernah mentuhankan Yesus. Benar-benar ada dan menyatakan dirinya. Itu yang saya tanya tadi. Kirain tadi umat Islam ini udah pernah menyatakan diri. Kan nggak mungkin orang tua sama anak ini. Dia bilang orang tua saya ada. Ada gimana? Udah pernah ketemu sama orang tuanya? Udah pernah. Abang tahu nggak? Oke, silakan Bang Dazuma. Iya. Mohon maaf sebelumnya Bang.
saudara, Bentar, Bang. iya, saudara Sebentar mobil, dulu, sebentar aja apakah dulu bang, sebentar. Enggak lama, paling 1 menit aja, 1 detik aja. enggak, Ini- saya tanya dulu, saya apakah ini saudara bukan ahli Iya, apa, iya, Bang. mari Saya kita berlogika. masih ini, Apakah saudara percaya Bang Suma itu ada? percaya ada? Anda pernah melihat saya? Nggak pernah, cuman lewat ini media. Allah menciptakan alam semesta ini. Apa perlu kami melihat dia? Sebenarnya tidak, tapi setidaknya Ya dia udah. itu menyatakan dirinya. Lah, saya tidak pernah menyatakan wujud saya, Beda. tapi saya menyatakan diri saya. Tadi Anda Begini, mengatakan Anda percaya. Sekarang begini, Saya sekarang ada begini. Bang Suma karena saya melihat di media. Tapi Allah pernah menyatakan diri sebenarnya wujud. Alam semesta ini siapa yang ciptakan? Saya percaya ya Allah. Ah, oke, sudah. Nah, Terus, apakah pernah itu Allah itu menyatakan dirinya? oh, aduh, Bung, Ibu mencari Tuhan. Oh, enggak. Sekarang Dia begini, yakin. sekarang Makanya begini. banyak aja, Bang. Harusnya Anda itu menyembah Tuhan, bukan masih mencari. Saya memang benar menyembah Tuhan. Saya Tuhan menyembah yang mana Allah. yang Anda sembah? Tuhan yang mana? Tuhan saya cuma Tuhan- satu. Yang mana? Yang mana Tuhan Anda yang satu itu? Sebutkan namanya. Kan sebelum itu dia datang ke dunia itu namanya Tuhan Allah. Ya setelah itu dia datang ke dunia namanya apa tuh? Yesus Kristus. Jadi seandainya dia tidak datang dalam rupa manusia, Tuhan Anda itu tidak ada. Ada, tetap ada. Nah, tetap Ya, ada kan? begini, Nah, saya jelasin. itulah, dengarkan. Perbedaan kita, Tuhan kami itu tidak pernah datang, tetapi dia ada. Ya, Tuhan ada buktinya apa? Buktinya apa? Sekarang begini. Enggak, buktinya Andai, apa? dengarkan. Andai saja Yesus tidak datang, apa buktinya bahwa Bapak Allah itu ada? Tetap ya, justru saya juga Tunggu. Saya Saya tanya dia dulu. nggak datang, saya nggak yakin, saya nggak percaya. Berarti Tuhan itu nggak ada. Berarti Tuhan itu nggak ada karena Anda nggak yakin. Iya, benar. Oh, begitu. Jadi Benar. Tuhan ada, tidak adanya Tuhan, dengan adanya Tuhan tergantung Dengan- keyakinan Anda gitu. Dengan menyatakan dirinya baru saya sadar bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Nah, menyatakan sekiranya dirinya dia mengambil tidak, manusia. dengarkan. Sekiranya dia tidak menyatakan diri menjadi Yesus, apakah Tuhan itu nggak ada? Memang ada, Bang. Nah, ada. Kenapa Tapi Anda mengatakan ada? setidaknya- Tunggu. Kenapa Anda mengatakan ada sementara dia belum menjadi Yesus? Mendengar, Bang. Kenapa itu Yesus Tuhan itu turun ke dunia? Saudaraku, Kita harus tahu dulu sebelum- bukan begitu logikanya. Sekarang ketika Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menjadi manusia di dalam iman Anda, apakah Tuhan itu tidak ada? Ya masih saya ragu. Kalau Iya, saya pribadi itu masih ragu saya antara bukan tergantung saudaraku, ada dan tiada gitu, Bang. Saudaraku, bukan keraguan Anda yang menjadi dasar pijakan. Oh, Tuhan itu tidak ada, kenapa saya ragu? Bukan di situ poinnya. Kok keberadaan Tuhan, wujud Tuhan itu tergantung daripada Anda? Emang Anda yang Tuhan? Kan bukan. Sekarang permasalahannya adalah ketika Nabi Musa dan Abraham percaya Tuhan itu ada, apakah mereka sudah pernah melihat Tuhan datang lahir di kandang binatang? Enggak. Pas Musa itu pernah menyatakan dirinya dalam wujud api. Itu Dia Tuhan menuliskan hukumnya. Itu menurut Anda Tuhan? Ya setidaknya buktinya itu ada, Bang. Buktinya Nah, ada. Dia menuliskan bagaimana dengan kitab hukumnya kami yang saya bacakan kepada saudara tadi? Lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku. Bagaimana dengan itu? Ya memang benar, enggak. Makanya dia ngambil rupa. Nah, berarti Kan udah saya jelasin Tuhan, dari awal, Bang. berarti Kan Tuhan Allah itu keilahiannya. berarti Tuhan itu ada tanpa dia menjadikan dirinya menjadi ciptaan. Betul atau tidak? Memang betul. Nah, betul. Disitulah iman kami, Bung. Oh, ya Iman udah, kami berarti di kita situ. beda berarti, Bang, ya. Memang Kalau kita- beda. Ah, Kalau Anda membuat Tuhan pencipta langit dan bumi itu lahir menjadi makhluk, itu Kristen. Mari saya lihat buktinya ya. Saya kasih Anda bukti. Di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7 nomor 22, sebab itu engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Satu. Benar, Bang. Dengar Benar. Kan dulu, udah dengar saya dulu. jawab tadi. Memang Saudaraku, benar, nggak ada. saudaraku, sabar ya. 2 Samuel 7 nomor 22, laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang sama seperti engkau. 1 Tawarik 17 nomor 20, ya Tuhan, tidak ada yang sama dengan engkau. Laisa kamislihi syai'. Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa Itu. kamislihi syai'. Oke?
Oke, Betul. sekarang Anda lihat. Setuju. Sabar. Sekarang Anda lihat Ibrani 2 nomor 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tuhan tidak sama dengan apapun. Yesus sama dengan saudara-saudaranya. Bahkan kalau Anda baca di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti Yesus, karena sebab Yesus akan datang dalam wujudnya yang asli. Bagaimana ini? Begini bang, kamu dari tadi ngomong ya, saya udah dengar. Memang benar, kan udah saya jelasin dari awal. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak Oke, bisa melihat tidak Allah, ada yang tidak bisa serupa. mendengar. Oke, Yesus ada nggak yang serupa dengan Yesus? Begini, dengarkan dulu. Makanya Allah itu mengambil rupa manusia, itu Yesus. Di mana dalilnya? Agar waduh, tolong kan udah saya tunjukkan, jelasin. Yohanes tolong 1 tunjukkan ayat dalilnya. 14. Itu Yohanes kitab 1. Yunani, Bu. Aduh, kitab Yunani yang aduh, gimana kalau saya sanggah ini Al-Qur'annya gimana? Itu bukan. Silakan ada sanggah Al-Quran, silakan, enggak apa-apa. Kan Silakan. saya Silakan. ini bukan ini ya, kan saya masih, saya nggak tahu ini, cuman saya ikutin Laila. Jadi data ini bohong, data ini bohong. 2 Samuel Gimana? 7 nomor 22, tidak ada yang sama seperti aku. Ini bohong. Benar, tidak ada yang sama seperti Allah. Nah, terus Yesus ada nggak yang sama seperti Yesus? Tapi kalau Allah itu mengambil rupa makhluk Nah, salah. mengambil Saya rupa. balik. Oke, mengambil rupa maksudnya Tuhan yang tadi maha kuasa menjadi tidak maha kuasa gitu. Aduh, salah kamu di situ bang, salah. Dengarkan saya, Yesus itu mati nggak? Aduh, kan yang mati itu cuma manusianya bang. Oke. Tapi kaliannya mati nggak? Berarti sudah benar kan? Berarti sudah benar. Anda lihat itu jangan bukan mati itu manusia. Itu manusianya yang Oke. ambil wujud. Berarti yang Wujud. Anda lihat Tuhan atau manusia? Kan benar itu, manusia 100% manusia Tuhan. Kan itu selama dia mati itu kan itu cuma tubuh manusia seperti kita bang. Masa sih nggak ngerti sih? Tapi Saya kalian apa ngerti. Saya tanya kepada saudara. Saya contoh, Tuhan contoh itu dulu, maha Bang. kuasa. Dengarkan saya. Tuhan itu Contohnya, maha kuasa. Betul atau maha tidak? kuasa. Benar. Ah. Kuasa. Apakah pernah dia berhenti menjadi maha kuasa? Enggak berhenti, selalu dia berkuasa. Nah, kenapa Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kan itu dalam wujud kemanusiaan. Siapa yang menjadi manusia? Kan tubuhnya, tubuh yang Saya tanya, ilahi. yang menjadi manusia ini siapa? Yesus. Enggak, yang menjadi Yesus ini siapa? Maksudnya yang menjadi Yesus gimana sih ini bang? Loh, yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa ini Yesus. Betul? Kan itu kan wujud manusianya bang. Iya, saya tahu saudaraku, yang menjadi Kan tubuh- manusia, kan yang tubuh- menjadi manusia ini siapa? Tubuh manusianya memang benar kan nggak bisa apa-apa kan sama seperti kita. Nah, Ilahiannya berarti- kan itu yang berkuasa. Oke. Yang menjadi manusia ini tadi siapa? Sebelum Begini, menjadi Bang. manusia siapa? Sebelum dia menjadi Abang- manusia, dia siapa? Abang itu kan nanya terus kan, kapan saya bertanya Supaya akal Anda itu terbuka. Sekarang maksud saya begini. juga begitu. Asal abang biar ini Anda terbuka. memaksakan Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan Anda. Oh, Itu enggak. lucu. Itu lucu. Oh enggak bang, gini bang. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yahudi apa pernah dibunuh? Terangkan kepada saya. Nggak pernah. Dengar dulu. Tuhannya Yahudi apa Dari pernah dibunuh? Dari dulu Allah itu pernah menampakkan diri loh. Sekarang saya tanya, Kejadian 18 ayat 1. apakah Tuhannya Yahudi pernah Kejadian- dibunuh? Baca Kejadian ayat Kejadian mana? 17 Hah? ayat 1 sama Kejadian 18 ayat 1. Silakan baca. Apa yang diterangkan di sana? Ya kan Tuhan itu pernah menampakkan diri sebelumnya loh. Berarti Musa berbohong dengan mengatakan tidak ada manusia yang dapat melihat Enggak, Tuhan. makanya tadi saya bilang, saya katakan apakah kalau Allah itu menjadi manusia? Berarti manusia data bisa ini bohong. Bung, 2 Samuel 7 nomor 22. Enggak, saya tanya aja. Tidak ada yang Jawab aja sama dulu, Bang. seperti aku. Kalau Allah itu menjadi manusia, bisa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Aduh, Nggak bisa. Nggak ada dalilnya. Berarti- Dalam PL nggak ada Tidak dalilnya. bisa. Nggak bisa. Tidak benar, tidak Oh, nggak berkuasa. bisa. Tidak bisa. Astagfirullahalazim ya Allah ya Itu Karim. kita. Ya, Nggak ada dalilnya dalam Kamu PL. bisa diam nggak saya jelaskan? Oh enggak, maksudnya kan katanya Allah itu berkuasa. Kalau dia Iya, menjadi betul. manusia enggak berkuasa, enggak bisa. Nggak berkuasa, betul. Astagfirullahaladzim. Udah. Nah, sekarang begini, dengarkan saya, dengarkan saya. Baru saya paham kalau Israel itu enggak berkuasa. Udah oke, Bang. Walaupun panjang Apa lebar katamu? saya enggak Sekarang saya tanya, apakah Yesus Maha Kuasa? Iya, Maha Kuasa. Di mana Yesus Maha Kuasa ketika Maha dia Kuasa mengatakan aku buktinya tidak dapat menyembuhkan orang Astagfirullah. buta.
membangkitkan orang mati. Udah, itu karena- kuasanya. Bukan kuasa Yesus, itu kuasa Masalahnya ilahi. kamu tuh Kuasa tidak ilahi waras. itu. Bukan waras. Bodoh Kan sekali. kita Kamu tadi tuh nggak waras. Kamu Saya aja nggak bisa katakan. buktikan Tuhanmu itu ada. Cuman khayalan sama aja itu, imani saja gitu. Kalau Sekarang si- begini, si- sekarang kembali. bisa kembali. tidak menyatakan dirinya Ay, itu susah diajarin ini, susah. Pasien yang akut. kan. Nah, lagian tadi itu Mobil, abang itu nanya karena, terus saya karena aja yang kamu mana itu tidak tahu gitu. apa-apa. Coba Bukan kamu tidak coba tahu. kamu dengar Kalau pada orang saat orang bicara Kamu nggak bisa, dengar. kamu nggak bisa Oh, karena enggak, kamu menyembah manusia. Kau nggak mau mendengarkan Bukan, orang. bukan salah, kalian Mobil. salah. Kalian Mobil, salah ada mau itu. tanya. Mobil. Kalian salah kalau bilang itu. Mobil. Kamu mau menyembah tanya apa doa. mau ajarin? Bukan, bukan Kamu kita mau ini. tanya apa mau ajarin? Mobil, Kamu mau dengar. tanya apa mau ajarin? Mobil, dengar. Ya, Satu-satu Mobil. pernyataannya Mobil, bentar Bang mobil, Ben. ada Udah mau bentar tanya. Bang Ben bentar. Al- Orang kamu aja pernyataan kamu salah semua. Salah Tadi udah gimana? disampaikan. Kan itu Tadi udah dengerin dulu, kamu diam dulu. Susah, karena Kalau sudah orang ngomong kamu mendengar diam ini. dulu. Kan udah saya Sumbung ikuti pun tadi. umum Memang layar benar Jun, Allah itu kupingnya tidak tuli. serupa, tidak sama, Iya, udah tidak buta bisa tuli nih dilihat. orang. Tuli kamu kamu dengar dulu. tuli. Saya Nah, dengar kamu Dinda, dengar. Dinda, saya mau tanya dulu anak ini. Duluan mana kandang binatang daripada Yesus? Itu enggak jelas itu pertanyaan Itu dulu. itu enggak masuk Lah, akal. itu. Kau menjadikan Tuhannya agama lain menjadi Tuhanmu. Kamu Masalahnya jelas. Tuhan yang maha kuasa. Bagi saya udah jelas bahwa Astagfirullahaladzim. Allah itu nggak bisa berkuasa. Ya urusannya nggak ada paksaan untuk kau mengimani itu. Aduh, Sekarang ya, begini. Ya kita beda kelas lah bang. Lah, memang beda kelas. Kamu penyembah Iya. manusia. Aku menyembah Itu Tuhannya kamu yang Yesus. bilang. Itu Sekarang kamu saya yang tanya bilang samamu. menyembah. Saya nggak nyembah manusia kok. Sekarang saya tanya samamu. Yesus ketika datang kepada Bani Israel, dia bertuhan atau tidak? Kan dia kan itu Kan dia. Kamu itu dari Allah udah sejelasin. Allah 1 itu Korintus mengambil 4 nomor wujud 10. manusia. Kita goblok Mas karena Rama. Yesus. Astaga. Itulah dalilnya. Astaga. Sekarang saya tanya, Yesus Ini itu berapa bertuhan orang atau tidak? 694 berarti udah jelas bahwa Allah Dengarkan tidak saya. berkuasa. Dengarkan Terima saya. kasih Bang ya. udah Dengar dulu. Yesus ketika datang kepada Bani Israel bertuhan atau tidak? apa bertuhan? Kan itu Yesus datang ke dunia itu dalam cuman Allah itu dalam Saya manusia. tidak tanya itu penjual obat. Yang saya tanya Yesus itu bertuhan atau enggak, tidak? kamu aja nggak bisa jawab pertanyaan saya. Saya Tadi. tanya, kamu jangan Gimana paksakan ini, anak Maria Bang? menjadi Tuhan, tuyul. Saya tanya samamu, Yesus ketika datang kepada Yesus Bani itu Israel Yesus itu bertuhan atau tidak? Yesus Bertuhan itu atau tidak? Oh, Bertuhan atau tidak? Kan dia Tuhan. Bertuhan atau tidak? Tidak, dia Tuhan Oh, sendiri. berarti Yesus ateis. Oh, ateis apaan sih kamu itu yang ngomong itu? Lah, Yesus Apa berdoa, yang- Yesus berdoa itu apa? Itu mengajarkan umatnya. Ya kan dia Iya, dia berdoa. agar manfaat. Yesus berdoa. Begini cara Aduh, membaca, parah, begini. parah, Aduh, parah, itu nggak parah. jelas. Tuyul. Ini bisa minta Makanya tolong kalian dibaca. itu mau pinter kayak gimana? Bisa minta tolong dibaca. Bisa nggak orang ini host dikasih timer? Susah kalau anak bocil kayak begini nggak dikasih timer. Oke, kita kasih timer. Bentar dulu. Nggak bisa waras anaknya kalau begini terus. Kita kasih timer kalau mau satu Bang, dari ya. Bang Juma. Iya, Nanti baik, siapa baik. yang ini? Bentar, Ya, saya mau siapa keluar. siapa yang waras, siapa yang gila? Kita lihat Oh, nanti. enggak. Bentar, Yang kurang waras pasal kayaknya si 422. abang kayaknya sih. Yang tidak waras itu yang Apa? mengatakan Yesus Itu, tidak Bang. bertuhan. Ya, Bertuhan makanya apaan kan kita ada Yesus kasih itu Tuhan dalil. sendiri kok. Bentar, Apaan? Nah, itu menurut kamu. Menurut Yesus gimana? Menurut Yesus gimana? Kan Mobil diam, mobil, kan kami mobil, orang mobil, aduh diam. gimana? Mobil Oh, diam. Umi Dini Gimana? bisa bacain John 4 ayat 22 Umi Dini. 422. Di situ tahu Kabur lah. ya. Bacain Ya, aja Yesus, nggak apa-apa. Yesus menyembah. Ya, Kamu ngisi menyembah aja. apa Kabur yang dia, tidak kabur. kamu kenal? Kami Kabur udah. menyembah. Nah, dia ngaku menyembah loh ya. Berarti Dia katakan bertuhan, tidak ya. menyembah gitu. Itulah susahnya orang Kristen ini. Ya, orang Kristen ini kalau tidak gila ya sinting. Itu ajanya dua. Iya. Makanya di situ jelas. Selamat malam Bang mengakui Karen dari dengan Muslim mulutnya apa? dia menyembah kok. Kristen Bang. Bang Kalau Karen. dia ternyata Masakan- tidak menyembah, Masakan berarti Yesus dia dibilang bohong. ateis, kan kurang ajar kali. Dia nggak pernah baca 4 John 4:22 Bang Juma soalnya. Iya betul. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Aku menyembah apa yang aku Kami kenal. menyembah apa yang kami kenal. Masa dibilang tidak punya Tuhan? Mabuk. Dasar Kristen mabok. Bang Karen, selamat malam. Malam. Ya dari Muslim dia, apa dia itu Kristen? Bang? berpikir Kristen dia. Dia berpikirnya kayak Iya, begini, silakan. seperti apa yang ada di dalam Yohanes 17 saat Yesus berdoa, dia mengatakan, Yesus bukan sedang berdoa tetapi sedang mengajarkan muridnya. Ya, Gimana gimana? coba pemikirannya? Nah, Berarti Yesus kalau mengajarkan takut.
keringat Berarti bercucuran kalau seperti ketika dia mengatakan kami menyembah tapi ternyata tidak menyembah, berarti mereka menuduh dia berbohong. Udah itu aja. Milih mana? Milih menyembah atau berbohong? Sama-sama nggak enaknya. Udah. ya itulah dikatakan dalam 1 Korintus 4:10, Kristen bodoh karena Yesus. Silakan Bang Karen, mau disampaikan apa? Nah, tidak. Saya cuma mau tanya sama Suma. Pertanyaan saya ini belum bisa dijawab sama Yonatan, Rifa, semua. Suma mungkin 3 menit ya, 3 menit Terlalu dari sekarang. bukan tidak bisa dijawab, Bung. Tidak ada perangkat di dalam diri Anda yang mampu menampung jawaban orang. Itu yang benar. Kita buktikan aja di sini. Apa pertanyaan Anda? ya pertanyaan saya. Pertanyaan saya tidak banyak, cuma satu. Selama ini saya dengar pernyataan Anda bahwa Allah Tuhannya Yesus itu Allah SWT. Dari mana? Betul. Oke, Dari mana? saya buktikan ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Allah disebut Maha Suci, Maha Tinggi. Anda percaya atau tidak? Ya, El Gibor. Anda percaya? ya. Bagaimana percaya. diterangkan di dalam Yesaya 57, kemudian di dalam Yesaya 5 nomor 16. Tuhan pencipta langit dan bumi itu Maha Suci, Maha Tinggi. Percaya enggak? Ya percaya. Nah, berarti Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada enggak? Saya balik tanya kepada saudara. Sudah terjawab kan? Nah, mungkin cuman itu yang perangkat yang menangkap sinyal dari apa yang saya paparkan tadi enggak ada pada diri Anda. Sekarang saya balik. Apakah Tuhannya Bani Israel itu terkutuk? Ya, di saat Yesus naik di atas kayu salib terkutuk. Di saat tidak, ya tidak. Saya tidak tanya Tuhannya Kristen, yang saya tanya Tuhannya Bani Israel. Terkutuk atau tidak? Ya tidak. Nah, tidak. Tuhan Anda terkutuk. Ya, di saat naik di atas kayu salib. Ya, oke. Sama enggak antara Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Bani Paulus? Sama enggak? Sama dalam konteks. Nah, inilah yang saya katakan, tidak ada perangkat di dalam diri Anda yang bisa nangkap paparan-paparan kami. Mohon maaf. Tadi Anda mengatakan Tuhannya Bani Israel tidak terkutuk, Tuhan Anda terkutuk. Sama? Sama. Ini logika apa yang Anda ingin jual? Logika saja. Sekarang saya mau tanya sama kamu yang belum pernah bisa dijawab oleh apologetik. Nah, tadi kan saya sudah menjawab tadi. Tadi kan sudah menjawab. Tuhan yang disembah Bani Israel Maha Suci, Maha Tinggi. Yang kami sembah juga demikian, Maha Suci, Maha Tinggi. Di dalam bahasa Arabnya disebut Subhanahu wa Ta'ala. Terus sementara Tuhan yang disembah Yesus Maha Suci, Maha Tinggi. Tuhan yang disembah umat Islam Maha Suci, Maha Tinggi. Tuhan yang disembah Kristen terkutuk. Sama enggak? Iya, padahal pada dasarnya kan tidak sama sebenarnya. Ya memang tidak sama Tuhan kita. Kami dengan Yahudi sama-sama menyembah esensi pencipta yang Maha Suci, Maha Tinggi. Kristen menyembah manusia ciptaan yang terkutuk. Bedalah kita, Bang. Ya beda dalam pengertianmu saja sebenarnya. Oh, tidak. Itu bukan pengertian. Itu dalam fakta sejarah. Tuhannya Yahudi yang mengutuk, Tuhan Anda yang dikutuk. Betul atau tidak? Oh, fakta sejarah ya. Iya. Betul itu. Di mana coba? Tunjukkan sejarahnya Tuhannya Bani Israel itu terkutuk. Di mana tertulis? Ya nanti setelah naik di atas kayu salib kan tadi saya sudah Nah, bilang. itu maunya Anda menjadikan Tuhannya agama lain menjadi manusia. Yahudi percaya nggak? Percaya nggak para rabi-rabi Yahudi yang ada sekarang ini sebagai aktivis rabi Tuhannya mereka yang datang dalam rupa manusia? Mereka percaya nggak? Nggak ada. Nggak ada yang percaya. Karena kenapa? Yesus menjadi Tuhan itu hanya ada di ajaran Paulus. Baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Roma 14 nomor 9. Yesus yang kalian salibkan itu telah dibangkitkan. Setelah menjadi mayat, dibangkitkan untuk menjadi Tuhan oleh Allah. Siapa yang mengatakan itu? Paulus. Ada nggak surat itu ditujukan Paulus kepada Bani Israel? Tidak, tapi ditujukan kepada Romawi dan Yunani, menyebar sampai di Indonesia melalui Belanda, dan itu Anda imani sekarang. Mana pertanyaan sulit Anda? Nggak ada. Pertanyaan sulit. Iya. Pertanyaan sulit. Nah, Iya. Saya kira gimana? pertanyaan sulitnya ini yang saya mau tanya yang belum dijawab, makanya saya bilang sama apologet Muslim. Di mana bukti Allah Yahweh menjanjikan bidadari-bidadari itu?
Oh, Teks itu. oke. Baik. Baik, baik. Janji Allah Yahudi dalam tulisan apa aslinya orang Yahudi menjanjikan sama Abraham, Musa, Baik. nabi-nabi, bidadari yang akan susunya besar itu di mana? Kalau Oke. kau menamakan Allahmu dan Allah Yahweh itu sama, buktikan sama saya. Itu pertanyaan beratnya yang tidak bisa dijawab sama kalian. Oke, oke, baik. Di mana? Jadi Al-Qur'an itu menjelaskan begini. Ya itu cuma ada di Al-Quran, di dalam Bible, di dalam apa Talmud, apa semua nggak ada, Suman. Dan nggak bisa dipaksakan Allahmu dengan Allahnya Yesus itu sama. Hanya gara-gara itu. Jadi dia nggak sama. Nggak sama. Oke. Sekarang Yesus Anda akui nggak? Dengar. Sekarang Anda akui nggak Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Percaya nggak? Percaya, tapi Apa saja yang Yesus belum ajarkan dan belum bisa ditanggung oleh bangsa pada masa itu. Orang Kristen bahwa di surga nanti tidak ada lagi kawin mawin yang Lalu untuk apa Yesus menjanjikan 100 istri buat pengikutnya? Untuk apa? Lalu untuk apa? Dengarkan saya, Bung. Untuk apa Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya? Yang mengatakan bahwa ada pesta seks di surga. Kalau kau menyamakan Tuhanmu dengan Tuhan orang Yahudi. Kamu sadar enggak bahwa nanti di surga kamu menjadi mempelai wanita? Cuma di atas itu enggak ada ngentot. Loh, lalu untuk apa kau menjadi mempelai wanita? Untuk apa? Kalian tuh dari kecil diajarkan yang begini-begini, makanya susah. Iya sama, saya tanya sama Anda akan menjadi mempelai wanita nanti di surga untuk apa? Kau mengatakan bahwa Tuhanmu sama dengan Tuhannya Yesus, buktikan di mana janji Allah Yahweh. Pesta seks di surga itu. Ada, Yesus saja menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya, ada. Oh, saya tidak percaya karena Yesus bilang di surga itu tidak ada ngentot. Oh, berarti Yesus pembohong. Matius 19 nomor 29. Aku akan memberikan, dia akan memperoleh 100 kali lipat istri. Matius 19 nomor 29. Yesus menjanjikan pengikutnya, bukan penyembahnya ya, pengikutnya Bani Israel. Pengikutnya Yesus yaitu Bani Israel dijanjikan 100 kali lipat istri. Matius 19 nomor 29. Nangis enggak Anda? Nangis enggak? Gunaikanya dicoret sama LAI, kata Gunaika. Nangis enggak Anda? Bidadari ya kayak begini otaknya. Kau gimana sih? Ada di kitab kau itu. Kamu cuma mau menghujat. Saya memberikan data bahwa pertama kamu akan menjadi mempelai wanita di sana. Saya tidak tahu apamu nanti yang ditusuk sama mempelai pria. Oke? Sekarang tanya sama kamu. Kemudian, tunggu, sabar. Kemudian Yesus di dalam Matius 19 nomor 29 menjanjikan 100 istri di surga. Untuk apa istri itu di surga? 100 orang. Untuk apa? Di mana ayatnya? Matius 19:29. 29. Makanya belajar. Pertanyaan. Saya sudah belajar, enggak perlu kau ajar orang sesat kok ngajar. Lah kamu bertanya di mana ayatnya? Itu kamu artinya belajar, tuyul. Kamu naik ke sini hanya mau menghujat sementara kamu bahlul dengan kitabmu sendiri. Kamu nggak tahu dengan kitabmu sendiri. Lucu Anda ini, lucu. Baru tahu Kalian ini dia. diajarkan hanya untuk menjadi penghujat. Ternyata baru tahu kalau ada itu. Ternyata baru tahu kalau ada janji 100 istri. Ayo. Ya karena mereka ini bukan pengikut, mereka ini pentuhan. Mereka ini pengikut agama yang dikatakan Yesus dalam Matius 23 nomor 15 sebagai penghuni neraka. Sadar enggak Anda bahwa Kristen itu menurut Yesus penghuni neraka? Sadar enggak? Atau mau dalil? Di mana dalil? Matius 23 nomor 15. Matius berapa? 23 nomor 15. Sabar, saya buka. Ya. Ya, buka Bang. Anda yang sabar, saya enggak. Enggak perlu sabar saya. Karena saya Bible berjalan. Matius 23 ayat berapa semua? Ayat nomor 15. Oh, ada yang lapor lagi. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang
Farisi, hai kamu orang-orang munafik, mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini berbicara tentang orang-orang Yahudi, bukan berbicara tentang orang Kristen. Suma, di mana di sini bicara tentang Kristen Suma? Mana Sumanya? Giliran yang nggak enak kamu tuduhkan untuk Yahudi itu semua ada di dalam kitab kamu. Ini di ayatnya Giliran yang nggak enak. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Kita bukan ahli Taurat, Micen. Di mana dikatakan orang kita ahli Taurat? Ahli kibul, kalian ahli kibul. Ya, ahli kibul kalian. Coba baca juga Markus 9 ayat 49. Mana-mana Suma kenapa pergi kabur? Report dia kena report, bentar lagi naik. Bentar, sabar. Coba kau baca Allah Yahweh 9 ayat menjanjikan 9. kabur piye toh? Katanya orang Kristen bodoh. Bagaimana itu Matius 19:29, Matius 12:29 gimana? Apa tujuannya Yesus? Apa tujuannya Tuhan kamu menjanjikan 100 orang perempuan? Dasar kamu. Karen. Kamu gak usah itu tuh nomor lu itu kayak begitu. Buat apa dijanjikan 100 orang istri? Jawablah Karen. Muncung kamu itu menunjukkan kebodohan kamu Karen. Jangan pakai hujat ya Bang Karen. Saya turunin loh. Ayo, itu buat apa itu 100 istri itu di Matius 19:29? Jawablah Karen. Yang dibawa jangan lapor-lapor lah yang dibawa. Ya, jangan panas kalian. Saya mengajarkan Bible, bukan menghujat Bible. Paham kalian? Oke, saya lanjut yang tadi ya. Matius 23 nomor 15. Orang Farisi ketika dia meninggalkan tanah Yerusalem itu mendirikan agama apa? Orang Farisi. Di sini dikatakan dalam ayat 15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat orang Kristen bukan ahli Taurat. Saya tanya dulu, kamu baca dulu, lengkapi dulu bacaannya. Celakalah kamu, dengarkan. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saya, orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membentuk sebuah agama apa yang dibentuk di Antioquia? Agama Kristen lah, Paulus. Nih, kamu membuat dia bertobat untuk masuk ke dalam agamamu. Kamu jadikan dia orang neraka. Kata siapa nih? Kata Yesus. Lagi menegur orang Yahudi semua. Nggak ada di sini di orang Kristen. Ini Yesus bicara bukan sama orang Kristen. Dengarkan saya. Tuyul, tukang tahayul, dengarkan saya. Orang Farisi itu adalah Paulus. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membentuk sebuah komunitas yang disebut Nazaret. Orang Farisi semua. Bukan kau dia, ini teguran Yesus buat orang Kristen. Belum ada orang Kristen ini teguran Yesus. Betul, yang menjadi orang Kristen di sini adalah yang menjadi pengikut orang Farisi. Pengikut orang Farisi itulah yang dibentuk oleh orang Farisi. Inilah kebodohanmu di sini. Di sinilah ketololanmu, karena memang di dalam 1 Korintus 4 nomor 10 dikatakan Kristen goblok karena Yesus. Baca tuh kitab. Kitabmu yang mengatakan itu. Jangan kau bilang lagi saya menghujat. Kitabmu yang mengatakan itu. 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh, goblol, bahlul, jahil karena Yesus. Paham? Ini dalilnya sangat jelas nih. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, dan orang munafik. Sebab kamu orang Farisi mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Ini yang dengarkan saya, yang ikut dengan orang Farisi agama apa? Yang ikut dengan orang Farisi agama apa? Orang Farisi siapa? Paulus orang Farisi. Subhanallah. Allahu Akbar. Paulus jelas-jelas dia adalah orang Farisi. Kau tanya di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Dengarkan. Di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6 jelas sekali Paulus sendiri mengatakan, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi." Ini kata siapa ini?
Orang Farisi. Siapa ini yang mengaku? Paulus. Apakah kemudian Paulus pernah dikatakan sebagai orang Kristen? Pernah. Di mana? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa yang diterangkan oleh orang Yahudi kepada Paulus, kepada orang-orang? Telah nyata bagi kami bahwa dengarkan. Kenapa dia gantian nih? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Telah nyata kepada kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di dunia yang beradab. Bahwa Paulus adalah tokoh dari sekte orang Nasrani. Masih mau? Jadi jelas orang Farisi adalah Paulus. Agama yang didirikan oleh Paulus adalah agama Nasrani. Ini Apa kata Yesus? Apa kata Yesus terhadap orang Nasrani? Menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Jangan bodohlah. Farisi itu bukan suku. Ini yang tanya suku cadang siapa? Bung. Farisi itu adalah suku. Bung, yang tanya Farisi suku itu siapa, Bung? Suku. Jangan kamu goblok. Saya tanya dulu kepada saudara saya yang pintar ini. Saya tanya, Paulus itu orang Farisi atau bukan? Saya tanya dulu. Saya tidak tanya Farisi, saya tanya Paulus. Paulus itu orang Farisi atau bukan? Lari dia udah kabur. Bukan akun mereka habis dengan report ini, mulut mereka sendiri yang kena itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi semakin Anda menghujat Islam, semakin akan berat menghadapi kitab sendiri. Ya. Jadi teman-teman, sebelum saya alihkan, di dalam Matius 23 nomor 15, bahkan kalau kita melihat Matius 23, Yesus di sana berpesan. Yesus menunjukkan siapa yang celaka. Tidak ada satupun Yesus menerangkan, celakalah wahai engkau orang Arab, wahai engkau Nebayot, wahai engkau Khedar, wahai engkau Ismail, wahai engkau Bani Ismail. Tidak ada dikatakan Yesus. Tapi apa dikatakan oleh Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai keturunan ular beludak. Siapa mereka itu? Bani Israel. Engkau menjelajahi daratan. Siapa yang menjelajahi daratan sampai ke rumah? Paulus. Engkau menyeberangi lautan sampai ke Kiliki. Siapa ya? Paulus. Engkau mentobatkan Romawi dan Yunani menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Agama apa yang didirikan oleh Paulus? Agama Kristus. Subhanallah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim,
Ya Rahman Ya Rahim, Ya Allah Ya Karim. Masya Allah. Jadi sahabat, tinggal satu akun saya yang bertahan, keempat-empatnya sudah tumbang. Dan bahkan Komal tempat kita tadi menyampaikan kebenaran itu juga tumbang gitu ya. Jadi mau kayak mana lagi nih? Aduh, kayak mana ini sahabat-sahabat. Susah kali ya membuat orang itu sehat, waras. Susah kali. Aduh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat jalan, semoga dalam keselamatan. Ya Allah ya Tuhanku, rahmatilah pendidik jiwa kami, wahai Allah. Mata penuh cinta dipenuhi air mata, sedih karena akan berpisah dari sosok yang berilmu, beri kemuliaan pada kami, ya Allah, ya Rahman. Tidak bangkit lagi sahabat Komal, sahabat-sahabat kita tunggu 3 hari ya. Mudah-mudahan pada hari ketiga Komalnya bisa bangkit kembali. Jadi kalau kita berbicara tentang kebenaran, apalagi lintas agama, maka sekali lagi saya katakan kepada saudara, kita boleh menyatakan kebenaran itu dengan cara tegas, boleh kita menyampaikan dengan suara yang lantang, boleh, selama itu niatnya untuk memperbaiki, tidak apa-apa. Jadi metode yang saya lakukan itu bukan menghujat, bukan menistakan, tapi semata-mata untuk menyadarkan. Memang terkadang dibutuhkan metode seperti itu dalam menyampaikan. Al-Quran sudah mengatakan ketika ditanyai bagaimana dengan Allah, seperti apa bukti keberadaannya, analogi kita sudah sajikan. Bagaimana Anda bisa mengetahui saya ada sementara Anda tidak pernah melihat saya? Dia mengatakan karena saya mendengarkan suara Anda. Berarti saya menyatakan diri melalui suara dan dia percaya saya ada. Allah menyatakan diri melalui ciptaannya, tapi orang tadi tidak percaya. Harusnya dia sibuk menyembah Allah. Kenapa? Dia sudah ada diciptakan. Bukan justru masih sibuk mencari siapa Tuhan. Masya Allah, Masya Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. 2 Samuel 7 nomor 22. Sebab itu engkau Allahu Akbar, engkau maha besar ya Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian di dalam 1 Tawarik 17 nomor 20. Ya Rabb, tidak ada yang sama dengan engkau. Sejak dahulu kami telah mengetahui bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar. La ilaha illa huwa. Dalam Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai'.
Ya Tuhan, ya Rabb, Engkau benar dan namamu besar oleh keperkasaan. Allahu Akbar. Laisa kamitslihi syai'. Allahu Akbar. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Engkau maha besar. Yeremia 10 nomor 6. Ini data akurat. Kalau tidak ada yang serupa dengan Engkau, tidak ada yang serupa dengan Dia, itulah Allah, pencipta langit dan bumi yang maha besar. Nah sekarang Yesus, Ibrani 2 nomor 17, itulah sebabnya maka dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Berarti Yesus serupa dengan saudaranya. Berarti Yesus bukan Tuhan yang benar, bukan Allah, bukan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa? Karena Yesus serupa dengan manusia. 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti, kita akan serupa dengan Yesus, sebab Dia akan datang dalam keadaannya yang sebenarnya. Berarti Yesus sama dengan manusia, sama dengan kita. Sementara Tuhan mengatakan tidak ada yang sama dengan aku. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa, tidak ada yang sebentuk, tidak ada yang sama seperti aku. Itu dalil. Itu dalil. Tidak bisa dikemanakan, tidak bisa dikunci lagi. Bahkan kalau kita ingin menyadarkan teman-teman Kristen agar sadar melalui perjanjian baru, kalau perjanjian lama dia tolak, perjanjian baru kita kasih. Diterangkan di dalam 2 Korintus 4 nomor 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, dan yang tak kelihatan adalah esensi pencipta langit dan bumi. Laisa kamitslihi syai'. Perjanjian baru juga mengatakan begitu kok. Masalahnya orang ini mempraktekkan 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh karena Kristus, kami bahlul karena Kristus, kami goblok karena Kristus. Itu dalil. Belum lagi Yeremia 8 ya. Yeremia, ya betul, dikatakan bahwasanya sungguh bodohlah umatku ini. Itu pernyataan loh. Jadi saudara-saudara yang dicintai oleh Allah, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, maka orang Farisi ini akan mendirikan sebuah agama, dan orang-orang yang ada di dalam agama itu dikatakan oleh Yesus adalah menjadi orang neraka. Dalilnya Matius 23 nomor 15. Celakalah hai engkau orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Agama apa yang didirikan oleh orang Farisi? Siapa sih orang Farisi ini? Diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Paulus berteriak dengan lantangnya, wahai saudara-saudaraku. Dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, teman-teman Kristen. Paulus berteriak, wahai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Dikatakan Parisaios, Parisaios. Aduh susahnya. Jadi dikatakan dalam bahasa original teksnya, dalam kitabnya orang Kristen, Paulus teriak kepada saudara-saudaranya, aku ini adalah orang Parisaios. Aku ini adalah orang Farisi, dan aku ini adalah keturunan Hoios Parisos. Saya adalah keturunan orang Farisi. Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Paulus mengatakan aku adalah orang Farisi. Yesus mengatakan celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus mengatakan aku adalah orang Farisi. Paulus mengatakan aku adalah orang Farisi. Yesus mengatakan celakalah engkau wahai orang Farisi. Saya ulang lagi. Paulus mengatakan wahai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi. Di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus berkata, wahai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi. Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi. Nyambung enggak? Nyambung. Siapa yang orang Farisi? Paulus.
Siapa yang celaka menurut Paulus? Menurut Yesus? Orang Farisi. Siapa orang Farisi? Paulus. Siapa yang celaka? Orang Farisi. Siapa orang Farisi? Paulus. Mau sampai 3 tahun pun akan tetap aja kayak begitu. Lalu di mana poinnya Bang Suma? Kau jangan ngadi-ngadi. Kau tafsir-tafsir ayatnya orang, janganlah. Tidak ada yang mentafsirkan. Itu data yang sangat akurat di dalam kitabnya orang Kristen. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Hai saudara-saudaraku, saudara-saudara, aku ini orang Farisi, keturunan orang Farisi. Kata Yesus, celakalah engkau wahai orang Farisi. Kena enggak? Kena. Lalu di data 20 Matius 23 nomor 15, engkau menjadikan apa? Engkau mentobatkan. Jadi orang-orang Romawi dan Yunani taubat menjadi pengikut Paulus, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi, orang Farisi itu sendiri. Poinnya di mana sih Bang Suma? Kok dari tadi ngomong Parisi, bukan Parisis. Dari tadi ngomong Parisis. Lah, poinnya adalah Yesus mengatakan celakalah orang Farisi. Kenapa? Dia nanti akan membentuk sebuah agama. Pengikutnya agama yang dibentuk orang Farisi itu adalah neraka, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, permasalahannya sekarang, apakah Paulus itu mendirikan agama, Bang? Apakah dia mendirikan agama? Apakah ada bukti di dalam kitabnya orang Kristen bahwa Paulus itu mendirikan agama? Ada. Di mana datanya? Di kisah. Apa itu kisah? Sejarah. Sejarah apa? Sejarah menurut Lukas dong. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Apakah masih kurang? Sekte di sini sebenarnya teman-teman bukan sekte yang tertulis harusnya, tetapi agama. Kenapa? Karena original teksnya sesuai dengan manuskripnya tertulis hairesis. Hairesis itu adalah agama. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah telah nyata kepada kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara orang Yahudi, ya, dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari agama Nasrani. Berarti Paulus mendirikan agama Nasrani. Paulus orang apa? Farisi. Membuat agama apa? Nasrani atau Nasare, ya. Saya ulang lagi, Paulus orang apa? Farisi. Mentobatkan orang mana masuk agamanya? Orang non-Yahudi atau non-Farisi. Apa nama agamanya? Nasrani. Apa yang dikatakan Yesus? Menjadi orang neraka. Terus apa lagi? 2 kali lebih jahat. Apa buktinya? Dia mengatakan dan mengajarkan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu menjelma menjadi makhluk dan mati oleh makhluk. Itulah yang dikatakan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Saya kira kita sudah sampai pada penghujung acara, di mana kita sudah membuktikan bahwa ada sebuah agama yang didirikan oleh orang Farisi, di mana pemeluknya adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Bahkan lebih jauh, di dalam Galatia 2 nomor 14 dikatakan bahwa sampai kepada nomor 15-nya jelas tertera bahwa orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kata siapa? Kata orang Farisi. Siapa orang Farisi tersebut? Paulus. Apa agama yang didirikan? Nasara atau Nasrani atau Nasare di dalam bahasa Yunaninya. Di situ dikatakan bahwa Nasrani adalah kata Nasoraios. Nasoraios adalah sekte atau agama Nasrani yang adalah Kristen. Saya kira seperti itu teman-teman.
sudah klop, sudah puas. Anda puas, saya ngantuk. Oke ya, udah cukup ya, udah puas ya, udah ngerti ya. Jadi jangan pernah bercita-cita lagi untuk pindah dari Islam. Kenapa? Kalau Anda pindah ke agama tersebut, Anda akan menjadi seorang yang disiapkan api neraka. Menurut Paulus, tidak menurut Yesus dalam Matius 23 nomor 12, engkau mentempatkan orang masuk ke agamamu, dan setelah mereka bertobat, mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Mau jadi orang neraka? Mau? Tentu nggak mau. Nauzubillahi min zalik. Oke, inilah hikmah puasa. Semakin banyak orang tumbang oleh karena keyakinannya itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi, bahkan bertentangan dengan ajaran para nabi, bahkan mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengenal tentang siapa mereka ini. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Anda puas, saya ngantuk. Tiba saatnya kita pamit untuk istirahat. Besok kita akan kembali mengudara jika waktu dan kesempatan masih ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon saya dimaafkan. Itu semata-mata adalah merupakan satu hal yang mungkin negatif dari saya, tapi semua kebenaran ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudaraku, terima kasih. Luruskan saf dan tetap bersatu dan berjamaah. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.